Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nikma. Saya dari Prodi Biologi. NPM saya 920114021111011. Pada video kali ini saya akan sedikit membuat video pembelajaran PowerPoint yang mana itu materi dari kelompok 4 dan 5. Di sini materi mereka tentang sistem indera dan sistem saraf. Yang pertama saya akan jelaskan saya akan membahas tentang materi sistem indera. Apa sih sistem indera itu? Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Tiap-tiap organisme makhluk hidup mempunyai sistem koordinasi yang disebut koordinasi indera untuk melakukan aktivitas sehari-hari, baik itu pada hewan vertebrata maupun pada hewan invertebrata. Hewan-hewan ini memiliki suatu alat indera, misalnya untuk melihat. Hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang memiliki indera penglihatan atau mata, indera pencium atau hidung, indera peraba atau kulit, dan indera pendengar atau telinga. Di sini ada beberapa sistem indera pada hewan. Yang pertama kita membahas indera pada mamalia. Pada umumnya, semua jenis indera yang dimiliki oleh manusia juga dimiliki oleh mamalia. Mamalia memiliki 5 macam alat indera. Masing-masing alat indera tersebut juga berkembang dan berfungsi dengan baik. Beberapa jenis mamalia bahkan memiliki alat indera dengan kepekaan yang sangat kuat terhadap rangsangan. Ini memiliki 3 macam indera istimewa, yaitu indera penglihat, pendengar, dan peraba. Sistem indera yang kedua yaitu indera pada burung. Indera penglihat dan indera keseimbangan burung berkembang dengan baik. Kedua macam indera tersebut memungkinkan burung dapat terbang lurus, menukik, atau membelok dengan cepat. Indera keseimbangan burung terletak di dalam rongga telinga dan berhubungan dengan otak kecil. Untuk sistem indera yang ketiga ini indera pada reptilia. Sistem indera pada hewan reptilia yang berkembang dengan baik adalah indera pencium. Kadal, komodo, dan ular memiliki indera pencium yang disebut organ Jacobson. Organ Jacobson ditemukan pertama kali pada abad ke-19 oleh seorang ilmuwan Denmark yang bernama L.L. Jacobson. Indera tersebut terletak di langit-langit rongga mulut. Kadal, ular, dan komodo sering menjulurkan lidahnya untuk mencium bau mangsa dengan cara mengambil bau yang telah ditinggalkan mangsanya di udara dan di tanah. Sistem indera pada hewan amfibi. Pada amfibi, misalnya katak, indera yang berkembang dengan cukup baik ialah indera penglihat dan pendengar. Mata katak berbentuk bulat serta dilindungi oleh kelopak mata atas dan bawah. Bagian sebelah dalam mata terdapat membran nikitans, yaitu suatu selaput tipis yang tembus cahaya. Sistem indera yang kelima ini indera pada ikan. Sistem indera pada hewan ikan yang berkembang dengan baik adalah indera penglihat, pencium, dan pendengar. Indera penglihat ikan terletak di kedua sisi kepalanya. Bola mata ikan tidak dilindungi oleh kelopak, tetapi dilindungi oleh selaput tipis yang tembus cahaya. Ikan dapat melihat dengan jelas di dalam air karena baik air maupun kornea ikan membiasakan cahaya pada sudut yang sama. Ikan menggunakan indera tersebut untuk mencari makanan, menghindari musuh, dan menemukan pasangan untuk kawin. Indera pendengar ikan mirip dengan telinga dalam manusia dan tidak terlihat dari luar karena terletak di dalam tengkorak. Telinga ikan membantu mendeteksi bunyi, menjaga keseimbangan tubuh ikan, serta membantu ikan merasakan perubahan kecepatan dan arah sewaktu berenang. Sistem indera yang keenam, indera pada serangga. Jumlah dan jenis serangga sangat banyak, bahkan paling banyak dibanding hewan lain di dunia ini. Sebagian besar serangga memiliki indera penglihat, pendengar, dan peraba yang berkembang dengan baik. Pada umumnya, serangga memiliki mata majemuk atau faset sebagai indera penglihatan. Mata majemuk ini terdiri atas ribuan unit-unit visual atau alat penerima rangsang cahaya yang disebut omatidium atau jamak omatidia. Tiap-tiap omatidium memiliki satu lensa yang hanya mampu menerima rangsang cahaya yang jatuh tegak lurus padanya. Sistem indera yang ketujuh ini indera pada cacing. Indera
Cacing tanah yang berkembang cukup baik adalah indera penerima rangsang cahaya. Indera tersebut terdapat di seluruh permukaan tubuh dan hanya berfungsi untuk membedakan gelap dan terang. Tidak dapat membedakan warna. Indera penerima rangsang cahaya pada cacing tanah ini tersusun oleh sel-sel yang peka cahaya. Sel-sel tersebut terletak pada permukaan tubuh cacing, terutama di bagian punggung dorsal. Sistem indera hewan yang ke-8 ini adalah indera pada protozoa. Pada umumnya, protozoa memiliki kepekaan terhadap rangsangan yang berupa zat kimia. Hal ini terbukti dan bergeraknya amuba apabila menemukan makanannya. Selain itu, amuba juga peka apabila rangsang sentuhan dan cahaya. Sentuhan dan cahaya yang kuat akan merangsang amuba untuk bergerak menjauh. Euglena yang merupakan hewan bersel satu, berbulu cambuk, dan berklorofil akan bergerak ke arah datangnya cahaya. Respon ini penting untuk membantu berlangsungnya fotosintesis. Akan tetapi, Euglena akan menjauh apabila mendapat cahaya secara langsung. Selanjutnya, materi yang kedua, kita akan membahas tentang sistem syaraf. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf merupakan sistem yang khas bagi hewan, karena sistem saraf ini tidak dimiliki oleh tumbuhan. Sistem saraf yang dimiliki oleh hewan berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan hewan, semakin kompleks sistem sarafnya. Berbeda dengan pada hewan avertebrata, di mana sistem saraf pada avertebrata secara umum belum terdiferensiasi secara nyata, seperti halnya pada vertebrata. Maka pada vertebrata ini sistem saraf sudah jauh maju, terdiferensiasi dalam beberapa bagian dengan tugas-tugas yang lebih kompleks. Sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Sistem ini meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Dalam kegiatannya, saraf mempunyai hubungan kerjasama seperti mata rantai atau berurutan antara reseptor dan efektor. Reseptor adalah satu atau sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar atau dari dalam tubuh. Efektor adalah sel atau organ yang dihasilkan tanggapan terhadap rangsangan, contohnya otot dan kelenjar. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Sel saraf atau neuron. Sel saraf merupakan sel tubuh yang berfungsi mencetuskan dan menghantarkan impuls listrik. Sel saraf merupakan unit dasar dan fungsional eksitabilitas, artinya siap memberi respon apabila terstimulasi. Satu sel saraf mempunyai badan sel atau soma yang mempunyai lebih dari satu atau lebih tonjolan atau dendrit. Tonjolan-tonjolan ini keluar dari sitoplasma sel saraf. Satu atau dua ekspansi yang sangat panjang disebut akson. Serat saraf adalah akson dari satu sel saraf. Selanjutnya, sistem saraf pusat terdiri atas otak dan medula spinalis. Dibungkus selaput meninges yang berfungsi untuk melindungi sistem saraf pusat. Meninges terdiri atas 3 lapisan, yaitu durameter, arachnoid, dan piameter. Di antara lapisan-lapisan ini terdapat rongga-rongga, yaitu yang pertama, rongga epidural atau epidural space. Ini berada di antara tulang tengkorak dan durameter. Rongga ini berisi pembuluh darah dan jaringan lemak yang berfungsi sebagai bantalan. Yang kedua ada rongga subdural atau subdural space. Rongga ini berada di antara durameter dan arachnoid yang berisi cairan serosa. Yang ketiga ada rongga subarachnoid. Rongga ini terdapat di antara arachnoid dan piameter yang berisi cairan cerebrospinalis. Selanjutnya, sistem saraf pada ikan. Ikan mempunyai otak yang pendek, lobus olfactorius, hemisfer cerebral, dan diens spesifalon kecil, sedangkan lobus opticus dan cerebellum besar. Korda saraf tertutup dengan lengkung-lengkung neural sehingga mengakibatkan saraf spinal berpasangan pada segmen tubuh. Pada ikan, otak besar dan otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan. Kedua otak ini tidak berkembang dengan baik, sedangkan otak kecil merupakan tempat saraf keseimbangan dengan gurat sisi. Otak kecil berkembang dengan baik. Sistem saraf pada ikan berupa gurat sisi, yang merupakan suatu saluran di bawah kulit yang mempunyai saluran keluar tubuhnya. Di permukaan tubuhnya, di saluran-saluran itu merupakan lubang-lubang membentuk barisan
dalam satu garis. Pada saluran dua sisi terdapat rambut-rambut sensoris yang letaknya teratur disebut neuromas. Neuromas ini mempunyai kepekaan terhadap tekanan dan arus air. Selain itu juga untuk mengetahui objek yang bergerak berupa mangsa atau yang memangsanya. Selanjutnya, sistem saraf reptilia. Pada reptilia, otak besar berkembang dengan baik. Sebagai pusat saraf pembau, otak besar ini meluas sehingga menutupi otak tengah. Otak reptilia terdiri atas dua lobus olfaktorius yang panjang, hemisfer cerebral, dua lobus optikus, cerebellum, medula oblongata yang melanjut ke korda saraf. Di bawah hemisfer cerebral terdapat tractus opticus dan syaraf opticus, infundibulum dan hipofisis. Terdapat 12 pasang syaraf kranial, pasangan-pasangan syaraf spinal menuju kosomit tubuh. Pada lidah terdapat kuncup-kuncup perasa dan terdapat organ pembau pada rongga hidung, mata dengan kelenjar air mata, telinganya seperti telinga vertebrata rendah. Sistem saraf pada amfibi. Pada amfibi, bagian otak yang berkembang dengan baik adalah otak tengah sebagai pusat penglihatan. Otak besar berhubungan dengan indera pencium dan otak kecil hanya merupakan lengkung mendatar yang menuju ke sumsum lanjutan yang tidak berkembang dengan baik. Otak terbagi atas 5 bagian dan cerebellum merupakan bagian yang terkecil. Ada 10 saraf kranial. 3 saraf pertama membentuk plexus brachial, saraf ke-7, saraf ke-8 dan saraf ke-9 membentuk plexus ischiadicus. Mata dengan kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Dan ada lagi kelopak mata yang ketiga yang transparan, yaitu membran nictitans. Mata digerakkan oleh 6 otot, yaitu otot-otot superior, inferior, rectus internal, rectus external, obliquus anterior, dan obliquus superior. Selanjutnya, sistem saraf pada aves. Otak burung telah berkembang cukup baik. Otak besar dan otak kecilnya berukuran relatif besar. Permukaan otak besar tidak berlipat. Otak tengah membentuk gelembung, berkembang dengan baik dan merupakan pusat saraf penglihat. Otak kecil permukaannya berlipat-lipat sehingga mampu menampung sel saraf dalam jumlah yang banyak. Otak kecil sebagai pusat pengatur keseimbangan burung pada waktu terbang. Selanjutnya ada otak besar atau cerebrum dan otak kecil. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Otak besar terdiri dari dua belahan yang disebut hemisferium cerebri. Kedua hemisferium atau kanan kiri saling dipisahkan oleh fisura longitudinalis cerebri. Falx cerebri merupakan perluasan durameter atau lapisan pembungkus otak besar. Nampak menonjol ke dalam fisura longitudinalis cerebri. Hemisfer cerebri dibagi-bagi dalam daerah-daerah yang besar, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, dan lobus temporalis. Yang kedua yaitu otak kecil. Otak kecil terletak pada bagian belakang kranium yang menempati fossa cerebri posterior di bawah lapisan durameter. Berat otak kecil sekitar 150 gram atau kira-kira 8% dari berat batang otak seluruhnya. Fungsi otak kecil pada umumnya adalah mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot sehingga gerakan dapat terlaksana dengan sempurna. Selanjutnya ada batang otak atau brainstem dan otak tengah. Batang otak terdiri atas diencephalon, midbrain, pons, dan medula oblongata. Dari batang otak keluar 12 pasang saraf kranial, yaitu ada neuron olfaktorius, yang kedua neuron opticus, yang ketiga neuron oculomotorius, yang keempat neuron cochlearis, yang kelima neuron trigeminus, yang keenam neuron abducens, yang ketujuh neuron facialis, yang ke-8 neuron statoacousticus, yang ke-9 neuron glossopharyngeus, yang ke-10 neuron vagus, yang ke-11 neuron accessorius, yang ke-12 neuron hypoglossus. Yang kedua, otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan Farol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar endokrin. Bagian atas atau dorsal otak tengah merupakan lobus optikus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Kemudian ada jembatan Farol atau pons Faroli
dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Jembatan Farol berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang tampak bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian dalam berbentuk kupu-kupu dan berwarna kelabu. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang ada bagian seperti sayap yang terbagi atas. Sayap atas disebut tanduk dorsal dan sayap bawah disebut tanduk ventral. Impuls sensori dari reseptor dihantar masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal dan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Pada tanduk dorsal terdapat pada sel saraf penghubung atau asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensori dan akan menghantarkannya ke saraf motor. Ini ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur otak antara lain denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Yang terakhir, saraf otonom. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Dalam sistem ini terdapat beberapa jalur dan masing-masing jalur membentuk sinapsis yang kompleks dan juga membentuk ganglion. Urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion disebut urat saraf praganglion dan yang berada pada ujung ganglion disebut urat saraf postganglion. Dan terima kasih video hasil pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.